Hai guys, senang sekali bisa ketemu lagi bersama aku di channel Larissa Story. Hari ini aku mau cerita ke kalian tentang salah satu villa yang paling seram di Malaysia yang bernama Villa Nabila. Villa Nabila ini terletak di Johor Bahru, Malaysia. Dan villa ini ternyata sudah kosong selama lebih dari 40 tahun. Sebenarnya ada banyak versi cerita mengenai asal-usul Villa Nabila ini. Yuk kita bahas satu persatu ceritanya. Cerita pertama, ada seorang anak bernama Nabila dan ia tinggal di villa itu bersama keluarganya. Semua berjalan baik-baik saja dan bahagia pada awalnya. Sampai pada suatu hari, sang ayah mengalami kebangkrutan. Sang ayah sangat stres dan akhirnya membunuh semua anggota keluarganya dan membunuh dirinya sendiri. Cerita kedua, orang tua Nabila mengalami kecelakaan dan tewas karena kecelakaan itu. Lalu sang pengasuh Nabila membunuh Nabila dan mencuri semua harta benda yang ada di villa itu dan menguburkan mayat Nabila di sekitar villa itu. Cerita ketiga, ada sekawanan perampok yang ingin mencuri harta benda milik keluarga Nabila. Namun karena tidak ingin ketahuan, maka sekelompok perampok itu memutuskan untuk membunuh seluruh anggota keluarga Nabila. Tapi sebelum membunuh Nabila, sekawanan perampok itu memperkosa Nabila lebih dulu, baru membunuhnya. Lalu mereka menguburkan seluruh mayat keluarga Nabila di sekitar halaman villa itu. Cerita keempat, ayah Nabila terlilit hutang dan tidak sanggup membayar hutangnya. Sampai akhirnya ia memutuskan untuk membunuh seluruh keluarganya dan melakukan bunuh diri. Cerita kelima, jadi pada awalnya villa ini bernama Villa Christine. Jadi pada saat pembangunan villa ini, sang pemilik sudah berjanji kepada saudara-saudaranya bahwa bangunan villa ini akan dibagi sama rata sesuai dengan jumlah saudara kandungnya. Tapi pada kenyataannya, sang pemilik villa ini mengingkari janjinya. Lalu ada salah satu saudara si pemilik yang tidak terima, lalu ia merencanakan pembunuhan terhadap sang pemilik villa ini dan keluarganya. Karena cerita-cerita dan isu-isu kematian tentang villa ini, maka masyarakat sekitar menganggap villa ini sangatlah angker. Masyarakat sekitar juga meyakini bahwa jika ada yang ingin memasuki villa ini, maka mereka harus berjumlah genap. Jika mereka berjumlah ganjil, maka mereka akan diikuti oleh sesosok makhluk gaib. Ada juga yang mengatakan bahwa ada penampakan sesosok anak kecil di lantai 2 villa ini. Karena keangkerannya, kisah villa ini diangkat menjadi sebuah film yang berjudul Villa Nabila. Gimana menurut kalian? Apakah kalian percaya dengan cerita villa ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Ada juga bangunan yang gak kalah horor dari Villa Nabila. Nah, bangunan ini terletak di Singapura yang bernama Old Changi Hospital. Kenapa rumah sakit ini seram? Karena rumah sakit ini memiliki sejarah yang panjang dan sangat mengerikan. Bangunan ini didirikan di tahun 1930 dan juga bangunan ini menjadi saksi bisu pada masa pendudukan Inggris dan pada masa penjajahan Jepang. Dengan kata lain, usia bangunan ini sudah 92 tahun di tahun ini. Pada awalnya, bangunan ini digunakan sebagai barak tentara pasukan Inggris selama kurang lebih 10 tahun. Alasan bangunan ini dijadikan sebagai barak tentara adalah karena bangunan ini terletak di atas bukit. Karena letaknya yang tinggi itulah, bangunan ini dinilai bisa menjadi benteng awal bagi pasukan Inggris untuk menghalau musuh-musuh. Tetapi ketika bangsa Jepang masuk ke negara Malaysia dan menyerang negara Malaysia secara besar-besaran di tahun 1942, dalam hitungan 2 hari saja, Jepang berhasil menduduki Singapura. Ketika Jepang menduduki Singapura inilah, fungsi bangunan itu berubah dari barak tentara menjadi rumah sakit. Rumah sakit ini
difungsikan sebagai tempat untuk mengobati para tentara Jepang yang terluka karena perang. Di tahun 1997, rumah sakit ini resmi ditutup dan dibiarkan kosong sampai sekarang. Ternyata, sejak sebelum resmi ditutup, rumah sakit ini sudah menyebarkan kisah-kisah horor di seluruh masyarakat Singapura. Ada 3 bagian di rumah sakit ini yang menyimpan cerita yang sangat angker dan horor. Bagian pertama berada di bangsal utama. Bangsal utama ini terletak di lantai 3 rumah sakit itu dan dikenal penduduk sekitar sebagai bangsal hantu. Berdasarkan pengalaman beberapa orang yang sudah pernah memasuki rumah sakit ini, mereka mengatakan bahwa di bangsal utama ini mereka sering mendengar suara teriakan kesakitan. Tidak hanya suara teriakan, banyak yang mengaku bahwa di bangsal ini mereka sering melihat penampakan hantu. Mereka berkata bahwa mereka sering melihat hantu dengan sosok tentara Jepang atau sosok yang menyerupai dokter atau perawat yang ada di rumah sakit itu. Karena ini bangsal utama, jadi banyak penanganan penyembuhan pasien yang dilakukan di tempat ini. Dengan kata lain, banyak juga pasien yang meninggal di ruangan ini. Nah, itu sebabnya bangsal utama ini dikenal sebagai bangsal hantu. Bagian lain yang terkenal angker di rumah sakit ini adalah kamar mayat. Pada dasarnya, setiap kamar mayat yang ada di rumah sakit itu dikenal sebagai bagian yang paling angker. Nah, hal ini sama juga dengan yang ada di Old Changi Hospital. Ada salah seorang penjaga malam yang berkata bahwa ia sering mengalami kejadian-kejadian gaib saat berpatroli di kamar mayat Old Changi Hospital. Kejadian-kejadian gaib yang ia alami mulai dari jeritan-jeritan misterius sampai penampakan-penampakan dengan sosok yang sangat menyeramkan. Petugas tersebut juga berkata bahwa kamar mayat ini terlarang bagi semua pengunjung. Masyarakat sekitar juga meyakini bahwa di kamar mayat inilah yang paling sering terlihat sosok-sosok arwah dari orang yang sudah meninggal. Bagian terakhir yang menurut warga sekitar paling angker di rumah sakit ini adalah ruang penyiksaan. Ruang penyiksaan ini terletak nggak jauh dari ruang bangsal utama. Konon katanya, di ruangan inilah bangsa Jepang sering menyiksa para korbannya. Hal ini terbukti dari adanya 2 buah rantai panjang yang terlihat menyatu dengan tembok beton bagian belakang ruangan ini. Konon katanya, jika kita memasuki ruangan ini, kita masih bisa melihat bekas-bekas darah yang sudah mengering di hampir seluruh sudut tembok di ruangan ini. Menurut penduduk sekitar, Jepang menggunakan ruangan ini sebagai tempat menyiksa tahanan perang. Dan di ruangan inilah terjadi banyak sekali kematian. Banyak juga orang yang bersaksi bahwa di ruangan penyiksaan inilah mereka mendengar suara teriakan minta tolong dan tangisan misterius. Mereka percaya bahwa suara teriakan minta tolong dan tangisan misterius itu berasal dari arwah para korban penyiksaan. Nah, gimana menurut kalian? Apakah kalian percaya dengan cerita ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Nah, sekian dulu cerita untuk hari ini. Terima kasih buat yang sudah mendengarkan sampai akhir. Dan maaf bila ada salah kata atau penyebutan. Jangan lupa juga untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. And see you on the next video. Bye-bye.